A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi suara Hana jelas, Jelas, Kak? Jelas layarnya kelihatan. 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 Kalau Hmm, bisa dibesarkan lebih senang. Gitu. iya, tunggu dulu ini Tulisan. Ya. jadi astaga. Harusnya ayat 4. Hmm, Surah An-Nisa ayat 92. Coba. Oke. Kita copy paste aja. Wah, gede banget. Minta dibesarin jadi besar. Ini berubah ya. Besar banget. Nah, segini aja cukup. Satu lagi ayat selanjutnya. Oke. Jadi teman-teman kali ini kita akan membahas salah satu contoh iltifat lagi. Dan ini adanya di surat An-Nisa ayat 93-94. Nah, ini panjang kan ayatnya. Nah, kita coba terjemahkan secara ini saja ya. Nggak kayak benar-benar nerjemah. Maksudnya nggak detail lah ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Itu tidaklah dibenarkan bagi seorang yang beriman untuk membunuh orang yang beriman lainnya kecuali karena ketidaksengajaan. Waman qatala mu'minan khata'an, dan kalau terjadi misalnya dia membunuh secara tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia harus membebaskan lehernya orang beriman. Maksudnya dia harus Sahaya. membebaskan ini ya, hamba sahaya untuk menebus apa yang sudah dia lakukan. Itu. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Atau mereka harus bayar uh, uang gitu. Apa ya bahasa Indonesianya tuh? Menebus Ya, ya, menebus. Menembus uang ganti tebusan. rugi, uang tebusan. Uang Ya. tebusan kepada keluarga yang Yang dibunuhnya tadi itu. Illa an yasaddaqu. Kecuali kalau keluarga mereka ingin apa uangnya tersebut disedekahkan aja, atau uh, keluarga yang dibunuh ini bilang, kamu udah bunuh aku, nggak mau uang kamu, aku nggak perlu uang kamu. Kadang kan seperti itu. Ya namanya juga orang kena musibah ya kan. Kamu pikir nyawa bisa diganti uang ya, jadi dia nggak mau uangnya. Nah itu pengecualian, dia nggak perlu bayar kan karena udah dibilang kayak gitu. Fa in kana min qaumin aduwin lakum, uh, wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin. Jadi, kalau orang yang kamu bunuh secara tidak sengaja tadi berasal dari kaum yang merupakan musuhmu. Maksudnya, eh, aduh. kaum tersebut itu pada bukan muslim. Nah, cuman si korban ini sendiri yang muslim di situ, di kaum itu. Dan kita nggak sengaja ngebunuh dia. Maka, kamu harus membebaskan hamba sahaya. Jadi nggak diwajibkan bayar uang karena kita nggak kasih uang sama yang bukan muslim gitu. Jadi hanya membebaskan satu hamba sahaya.
Nah itu. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Jadi kalau misalnya dia berasal dari eh, kaum yang kita ada kayak perjanjian lah, perjanjian damai dengan kaum tersebut, gitu. Eh, Mana tadi? Fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka kamu harus bayar uang tebusan tadi ke keluarga si korban. Wa tahriru raqabatin mu'minatin, dan membebaskan hamba sahaya, satu orang hamba sahaya juga. Jadi dua bayarannya. Itu. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau misalnya nggak sanggup bayar itu keduanya atau salah satu dari itu tadi, maka wajib bagi yang nggak sengaja bunuh tadi untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh ada bolong 1 hari pun. Dia harus ya full, tidak boleh putus. Gitu. Taubatan minallah, sebagai apa ya? Taubatan eh, nasuha. Bukan over, itu apa? Over. Aduh, Permohonan. di apa? Permohonan. Bukan Dan permohonan, jadi over, bukan. ajakan. Oh, apa sih? Aku ngerti tapi susah. Appeal, banding. Iya, kayak ajakan atau jalan kembali ke Allah, sebagai ajakan atau jalan kembali ke Allah. Benar. Maksudnya itu adalah cara taubat yang Diajak kali ya. diajarkan Allah. Mm-mm. Cara taubat yang diberikan Allah nih, kalau kamu nggak sengaja bunuh orang, taubatnya begini nih, gitu. Hmm. Wa kana Allahu aliman hakiman. Mana nih tadi? Nah ini, wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah itu maha mengetahui, maha Dan bijaksana. mahal. Hmm. Itu ayat 93. Jadi ayat 92. Ayat 92 membicarakan tentang membunuh seorang muslim secara tidak sengaja. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, waman yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja. Nih yaktul ini kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari Ya, versi super tipis ya kan. Nah, kita belajarnya kalau versi tipis atau super tipis itu dikarenakan ada harf tipis dan harf super tipis, anlan likai idan hatta atau innan lam wal fali. Tapi di sini kasusnya berbeda. Ini kayak uh, kalimat pengandaian. Maka jadi jika kamu jika barang siapa yang membunuh, jadi kan masih pengandaian. Nah, itu kalam syar. Insya Allah kita belajar suatu hari nanti. Kalam syar menjadikan fi'il mudhari super tipis juga. kondisional ya. Mm-mm. Jadi siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Maka uh, apa namanya, hukumannya itu adalah neraka jahanam yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan marah kepada mereka, wa la'anahu, dan melaknat dia, wa a'adda lahu adaban 'aziman, dan dia akan mempersiapkan azab yang sangat pedih gitu ya, azab yang sangat mengerikan. Nah, ini yang satu cerita ayat tentang membunuh secara tidak sengaja, kemudian yang kedua adalah ayat yang membahas tentang membunuh dengan sengaja. Nah, ini Hana akan ambil bagian yang ada iltifatnya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang waman qatala mu'minan khata'an. Nih, qatala Kecil. fi'il madhi. Lagi. Secara tidak sengaja ya.
membunuh secara tidak sengaja tapi menggunakan fi'il madhi. Ini kita harus konsentrasi karena susah dalam bahasa Indonesia, mau madhi mau mudhari tetap fi'ilnya sama kan, terjemahannya membunuh, makan, makan gitu. Nah, di sini di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari gitu. Oh, iya. Nah, jadi kita bandingkan kedua fi'il ini. Seperti yang Hana sampaikan, qatala dia membunuh pada waktu itu jadi madhi. Nah, waman qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa sengaja, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ini ya, madhi di sini. Nah, Kemudian ayat selanjutnya yaqtul atau yaqtulu versi normalnya dia membunuh pada saat ini. Jadi present atau mudhari. Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan. Jadi barang siapa yang membunuh dengan sengaja gitu. Nah, ini ketika kita membunuh tanpa sengaja, Allah menggunakan madhi. Dan ketika Allah menggunakan mudhari, Allah berbicara tentang membunuh dengan disengaja. sengaja. Nah, apa perbedaannya? Kenapa ada iltifat? Iltifat kan pindah dari madhi ke mudhari kemarin ya kan, perpindahan yang seperti itu, perubahan. Nah, ya, kenapa harus digunakan iltifat ini? Ada iltifat di sini. Kenapa satu pakai mudhari, satu pakai madhi, padahal kedua-duanya membicarakan tentang Pembunuhan. pembunuhan. Nah, supaya kita mengerti, yang kita pikirkan ketika bilang madhi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Itu pikiran kita ketika bilang madhi, kita kebanyakan orang dia telah makan. Terjemahan kalau apalagi anak-anak yang ngapalin itu short. Nasoro dia telah menolong. Ya kan? Tapi Hana kan nggak mau teman-teman seperti itu. Nanti akan segera teman-teman lihat apa alasannya. Meskipun seperti itu, Hana selalu bilang teman-teman, kalau fi'il madhi di dalam kepalanya dipikirkan bahwa itu terjadi di masa lampau. Dan fi'il mudhari terjadi saat sekarang. Itu yang kita pahami perbedaan antara madhi dan mudhari. Benar? Yes. Ya. Tapi ada hal lain yang bisa kita pikirkan. Nah, contohnya begini, kita kembali ke bahasa Indonesia dulu sebelum dilanjutkan. Ini Hana coba saja ya. Bismillah. Saya kemarin makan mie. Ya, makan donat lah. Saya makan Ceko. donat. Ceko. Nah, ini kita tahu ya, karena ada kata kemarin, ini kita pakai madhi nih. Kalau ini kan mudhari, lagi makan. Saya sedang makan donat misalnya. Sedang makan donat. Apa perbedaannya antara dua kalimat ini? Satu Yang masa lampau. udah terjadi, udah selesai makannya, wes. Kemarin. Nah, ini sekarang saya lagi makan, sedang terjadi, berlangsung. Selain itu, ada lagi perbedaan yang lainnya. Ketika saya bilang saya kemarin makan donat, sebenarnya saya sedang mengatakan sesuatu yang terjadinya hanya satu kali. Kayak saya kemarin makan donat, wes satu kali. Saya tadi pagi makan donat, udah selesai. Tapi ketika Hana bilang, saya sedang makan donat. Saya sedang makan donat. Atau saya makan donat. Gitu. Nah, itu bisa aja terjadi, oke, sudah makan, mungkin di masa depan atau nanti sore saya makan donat lagi. Makan lagi. Bisa terjadi. Wah, donatnya enak, beli lagi dong. Bisa terjadi.
Seperti itu. Tapi kalau tadi saya kemarin makan donat, ya udah selesai. Nah, itu perbedaan madhi mudhari. Jadi eh, untuk madhi adalah terjadinya satu kali, untuk mudhari terjadinya berulang-ulang lagi. Berulang-ulang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bilang membunuh tanpa sengaja, nah, sekarang gimana sih ke orang bisa membunuh orang lain tanpa sengaja itu gimana? Bisa nggak kita bayangin? Bisa, ya. Apa yang terjadi kok bisa membunuh tanpa sengaja? Contohnya apa? Tapi nggak sengaja ngedorong, tiba-tiba dia kena lagi jatuh, kena kepalanya kebentur, tap, ya nggak ada. Terus Serem. Dirampok, terus membela diri. Oh, dirampok membela diri. Iya, dalam Al-Quran itu ya, ya, ya kan? Membunuh tanpa sengaja sekali tinju. Kok Mati. inna, ya kan? Ya, baru satu Kayak kali. Nabi Musa itu kan membunuh tanpa sengaja juga kan sengaja, waktu iya betul. Dengan Hanya tanpa ininya sengaja bagian Firaun lagi. membunuh tinju. Kok sudah tamat kan gitu. Itu Muhammad kalau Ali, pukul Muhammad Ali jeblok. iya. Nah, ini contoh yang lucu dari Ustadz Nauman. Bayangkan kita tinggal di satu apartemen yang tinggi dan kita tinggalnya kayak di lantai 30-an atau sekian-sekian lah. Kemudian uh, kita bikin pesta di situ, ngerujak. Nah, itu kan ada balkon tuh. Bisa lihat keluar kan di balkon tuh. Pemandangannya cantik. Jadi kita duduk-duduklah di situ sambil lihat-lihat pemandangan. Nah, ada satu teman datang misalnya siapa? Bunda Eca nih. Wah, pestanya meriah banget ya, Kak Hana. Hana bilang ini kita lagi bersandar di pagar balkon itu tadi, ngobrol-ngobrol ringan. Iya, pemandangannya juga luar biasa. Iya, ya ampun Bunda, kita nih udah lama banget ya nggak ketemu. Aduh, saya merindukan Bunda banget nih. Saya rindu banget sama Bunda. Terus Hana Apa ini kan sengaja? mau meluk atau apa ya pundaknya Bunda atau apa. Oh Bun, saya rindu. Nggak sengaja Bundanya jatuh. Ah, Gitu kan. Ya, oh, aku merindukanmu mau peluk. Ternyata jatuh. tuh, Saya gitu. Nggak Hmm. sengaja tuh. Waduh, Iya. nggak sengaja nih. Kemudian Pak Polisi datang. Kemudian cek interogasi. Dan ditanya, wih, saya kan cuma mau peluk, tapi nggak sengaja tiba-tiba lo kok udah sampai bawah kan gitu. Ya, aku juga nggak tahu kok bisa begitu. Nah, ya udahlah. Bulan depan setelah, ya kan karena kita nggak sengaja ya, shock, terapi lah. Nah, bulan depannya setelah terapi, bla 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 bla, saya mau bikin pesta lagi lah, ngerujak lagi di balkon itu lagi. Datanglah Bunda Budi. Eh, eh, gimana kabarnya? Kamu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Iya Bun, makasih ya Bun, sudah ada, eh, sudah apa namanya mendukung Hana. Mau peluk lagi, jatuh lagi, gitu. Ah, loh, jatuh lagi. Sekarang Pak polisinya datang. lah, Hah, kenapa beneran ini nggak sengaja? Itu bulan kemarin itu, nggak sengaja? gitu kan? Makanya kamu, mungkin kamu nih yang nyuruh mereka lompat nih. Nah, Hana juga sebagai penonton mulai berpikir bahwa ini orang punya Maksud tertentu. sesuatu yang kayak apa namanya, pembunuhan Psikopat. berantai, yang suka membunuh. Serial, Iya, serial. gitu. Iya, dan mungkin kejadian yang bulan lalu itu mungkin bukan nggak sengaja. Kita mulai meragukan. Nah, Ya kan? Bahkan mungkin mungkin sebelumnya ini pernah terjadi juga. Kenapa? Karena ngelihat kejadian itu lagi satu kali, kemudian terulang lagi.
Kan begitu. Nah, jika seseorang ingin melukai orang lain atau melukai orang lain atau membunuh orang lain tanpa sengaja, itu hanya akan terjadi satu kali. Tapi kalau dia membunuh dengan sengaja, mungkin ini ada kemungkinan bahwa dia pernah melakukan sebelumnya. Kalau dia membunuh dengan sengaja, ada kemungkinan dia pernah melakukan sebelumnya, dan kemungkinan besar akan mengulangi lagi. Iya kan? Nah, sekarang lihat apa yang Allah lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang seseorang yang membunuh tanpa sengaja, Allah menggunakan madhi. Nih, balik lagi kemari. Ya kan? Tanpa sengaja madhi. Karena fi'il madhi mengindikasikan terjadinya satu kali. Tapi ketika membicarakan orang yang membunuh dengan sengaja, Allah menggunakan mudhari. Karena mudhari mengindikasikan kegiatan atau hal yang berulang-ulang. Jadi di dalam mudhari itu ada kemungkinan sesuatu terjadi secara berulang-ulang. Di dalam mudhari lagi dan lagi. Nah, jadi perubahan dari madhi ke mudhari, dari masa lampau dan masa sekarang, itu bisa juga berarti perubahan dari sesuatu yang terjadinya satu kali ke sesuatu yang terjadi berulang kali. Dan Al-Quran kan hanya menggunakan ini dua kata tadi, madhi, mudhari, dan Al-Quran nggak bikin ceramah panjang lebar kayak gitu. Kalau kan nggak akan ada disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau orang yang membunuh satu kali, kalau orang yang membunuh tanpa sengaja, kita bisa tahu bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Dan mereka tidak akan merencanakan sesuatu, pokoknya kecil kesempatannya, tapi kalau membunuhnya secara sengaja akan begini, bla 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 bla, panjang lebar. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ceramah yang panjang lebar, penjelasan yang panjang lebar tentang itu, tapi hanya dengan menggunakan dua versi fi'il yang berbeda. Satu-satunya lagi kucingku, aduh. Maaf ya, tuh. Jadi iltifat ini beda dengan waida ja'aka gitu, beda ya? Beda. Iltifat ini terjadinya untuk membicarakan satu hal yang sama ya kan, ini kan subjeknya sama, betul ya. Dari segi different. Iya. Nah, jadi daripada panjang lebar seperti itu, Allah hanya menggunakan ini nih. Coba dua kata ini. Luar biasa kan? Dan hal yang sama itu terjadi waktu Nabi Yusuf bermimpi, ya kan? Melihat bulan dan bintang, itu ada di surat Yusuf ayat 4. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu. Coba. Inni ra'aitu. Ra'aitu. Nah, ra'aitu sama dengan nasartu. Aku melihat, tapi ini kan madhi ya. Aku melihat ini itu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat ini ya, 11 bintang dan matahari dan bulan bersujud padaku kan gitu. Tapi menggunakan madhi. Nah, kemudian di surat 4 ayat 102 itu ketika Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya dia menyembelih Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim bilang, qala ya bunayya inni ara. Ara. Nah,
Aro ini artinya aku melihat juga, melihat tapi mudhari. Ro'a yaro, huwa yaro, huma yaroyani, hum yarawna. Nah, baru ana aro, nahnu naro. Nah, makanya ini ana aro. Oke, ini madhi, ini mudhari. Ini harus eh, Oh, itu. madhi, ini mudhari. Ya kan? Nah, sekarang apa yang ada di dalam madhi terjadi Kali. satu kali. Nah, keren banget kan? Keren banget karena kita bisa sekarang lebih ini melihat situasinya dengan lebih detail. Artinya kenapa pakai fi'il madhi? Karena Nabi Yusuf alaihissalam melihat mimpi itu satu kali doang dan dia langsung nggak tenang gitu loh. Kok mimpinya begini apa ya gitu. Hanya satu kali dan dia langsung bilang ke ayahnya. Dan bagaimana dia menjelaskan? Menggunakan fi'il madhi. Ini ro'aitu. Kenapa fi'il madhi? Karena ngelihatnya cuma satu kali. Beda dengan waktu Nabi Ibrahim uh, melihat dalam mimpinya itu dia menyembelih anaknya. Kemudian mimpi lagi malam besoknya. Dalam mimpinya lihat lagi dia menyembelih anaknya. Besok malamnya dia bermimpi lagi menyembelih anaknya. Hmm. Jadi terjadinya berulang kali mimpi tersebut. Seakan-akan dia berkata gini, ketika bilang sama Nabi Ismail bilang kepada anaknya, seakan-akan Nabi Ibrahim tuh bilangnya begini, kok Bapak ngelihat mimpi ini terus ya, mimpi nyembelih kamu terus ya. Nah, makanya ketika bilang ke Nabi Ismail, dia menggunakan aro karena fi'il mudhari indikasinya berulang-ulang. Dia tahu kan, lebih-lebih Iya. ya ini seperti itu. Nah, sama uh, kalau di bidang kedokteran gitu, seorang dokter boleh membuat kesalahan satu kali. Tapi kalau udah terulang lagi kesalahan yang sama, dia bakalan kena apa kayak apa hukuman atau segala macam ya. Grounded. Seperti itu. Ya, intinya ini adalah salah satu uh, contoh iltifat yang keren banget ya di dalam Al-Qur'an di Iya. mana penggunaan madhi dan mudhari kita membicarakan hal yang sama, kenapa digunakan jenis fi'il yang berbeda dan dan Yang berbeda. luar biasa sekaligus menyedihkan karena ketika kita baca terjemahan kita bahkan sama sekali nggak bisa lihat perbedaannya, nggak ada perbedaan sama sekali, kayak Iya. membunuh membunuh aja. Oh, ya. Iya, tapi orang yang udah terbiasa dengan bagaimana bahasa Arab itu, kayak kita tahu oh fi'il madhi ini satu kali, oh mudhari Oh ini. iya betul. Dulunya gitu betul. Udah Nah, maju sekali. kalau mereka udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, maka mereka akan mempunyai satu skill yang bagus banget dalam kayak mengekstrak hikmah-hikmah dari Al-Quran gitu. Kalau mereka udah terbiasa dengan bagaimana bahasa Arab ini digunakan. Ya kan kalau kita nggak tahu, nggak mempelajari ini, kita nggak bisa tahu hikmahnya atau eh, seperti apa segala macam. Nah, gitu. Insya Allah eh, kita akan lihat lagi, mudah-mudahan lebih banyak contoh-contohnya seiring